Bagaimana saat ini selama pandemi ini? Oh iya, ini satu momen yang sangat langka, spesial bagi orang-orang yang belum sempat bertobat. Ya, karena di saat seperti inilah kita harus banyak bertobat kembali kepada Allah. Pada hakikatnya ini adalah ujian yang secara global yang Allah turunkan ke bumi ini. Dan mungkin kalau istilah kerennya adalah bumi ini sedang direfresh. Terlalu banyak sampah-sampah dan kemunafikan gitu. Iya. Mungkin seperti itu kalau saya kurang lebih memandang. Jadi tadi apa? Iya. Kita tadi mungkin lebih memandang ke muhasabah tadi itu. Iya, mengambil hikmah yang iya. Ya kan ini lagi heboh-heboh berita-berita tentang kematian corona sampai 500 orang, nanti bertambah lagi. Betul. Ya. Betul. Kalau memang kalau dari saya sendiri maksudnya hikmah apa yang banyak bisa kita ambilin dari kejadian ini? Baik. Yang pertama bahwa kurang lebih 3 bulan menjelang Ramadan ini terjadi hampir di seluruh negara, dan salah satu hikmahnya adalah sebelum memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, yang tahun lalu kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, baik lahir maupun batin. Ya. Tapi saat ini beda kondisinya. Ya. Kemudian saya mendengar penjelasan dari ulama kita bahwa supaya Ramadan kita ini nikmat, Ramadan kita ini ibadahnya betul-betul khusyuk atau rasa khauf, takut kepada Allah, maka ya dengan adanya virus ini, musibah ini, kita akan beribadah betul-betul kepada Allah dengan rasa khauf, roja dan mahabbah, betul-betul yang berkualitas. Jadi kita berpuasa karena Allah. Dulu memang kadang-kadang kita berpuasa ya karena motivasi lain gitu. Ya, jadi musibah ini datang tujuannya adalah supaya suasana hati kita itu masuk di bulan Ramadan dalam keadaan lebih takut dan berharap kepada Allah. Seperti itu dibanding bulan-bulan yang atau tahun-tahun yang lalu. Iya, karena banyak mungkin teman-teman kan dulu heboh Ramadan kan paling tarwihnya. Ya. Maksudnya euforianya euforia tarwih rame-rame sama-sama teman-teman. Nah. Ya, mungkin berbedanya itu sekarang kan sudah ada aturan itu untuk tidak berjamaah di masjid. Iya. Ya, mungkin sebagian teman-teman mungkin saya kira banyak yang down juga. Ya, maksudnya mungkin ada tips-tips yang bagus untuk bisa tetap semangat meskipun dalam keadaan seperti ini. Iya. Baik. Sebagai ini saya pesankan bagi orang-orang beriman, kalau orang tidak beriman itu memang mereka akan dalam kondisi begini, mereka akan panik, bingung mencari solusi karena teknologi yang mereka andalkan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya, sarana ilmu-ilmu yang bersifat duniawi yang mereka miliki ya belum bisa menjawab kegalauan dan kepanikannya tentang masalah keadaan sekarang musibah ini. Adapun orang beriman sudah sangat jelas bahwa ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kesulitan ini insyaallah akan berlalu. Ya, sesungguhnya di balik kesulitan, kata Allah, kesulitan di sana ada banyak kemudahan dan solusi. Ini janji Allah. Nah, terkait masalah ini saya ingin menekankan agar supaya bagi yang mereka beriman kepada Allah, tidak ada jalan lain ketika terjadi musibah atau dalam kondisi seperti ini, kembali kepada Al-Quran. Kembalinya dalam bentuk apa? Baca Al-Quran dengan baik. Kemudian perhatikan beberapa ayat-ayat khusus tentang ayat-ayat musibah dan ujian. Karena pada hakikatnya tidaklah Allah menurunkan sebuah musibah kecuali ada yang mengundangnya. Apa yang mengundangnya? Tidak lain maksiat. Dan tidaklah Allah cabut musibah itu, bencana itu, kalau bukan dengan taubat dan istighfar. Maka
ini poinnya. Jadi kalau merasa orang beriman, kita harus sadar bahwa ini adalah teguran dari Allah. Mungkin kita terlalu jauh dari Al-Quran, maka kembali kepada Al-Quran. Terkait bulan Ramadan, kita harus bergembira. Kita harus tetap bergembira. Karena kegembiraan itu di hati. Adapun dalam secara euforia, maka itu hanya sekedar tradisi saja. Nah, itu kali ini Allah berikan kita ujian dulu dengan keadaan seperti itu. Tidak bergembira secara zahirnya, tapi hati kita harus tetap bergembira. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwa bulan Ramadan adalah karunia Allah dan rahmat Allah. Iya. Kenapa dikatakan karunia dan rahmat Allah? Karena ini hanya diberikan sekali dalam 1 tahun. Ini karunia, ini nikmat yang tidak diberikan di setiap bulan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah hari-harinya adalah penuh ibadah. Di siang harinya mulai subuh sampai menjelang maghrib kita dalam keadaan ibadah. Iya. Syaitan terbelenggu setengah mati ganggu kita karena dalam keadaan berpuasa. Malamnya lagi ibadah lagi dengan salat tarawih. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kutiba lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang mendirikan malamnya di bulan Ramadan dengan salat lail. Man qama Ramadan, siapa yang di malam bulan Ramadan ia mendirikan banyak melakukan salat, ya, dengan iman, ihtisab, dengan mengharapkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosanya setahun yang lalu. Subhanallah. Teman-teman sekalian. Ya, maka kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan harus lebih semarak dan harus lebih tinggi dibanding kegelisahan kita dengan corona ini. Nah, itu poinnya. Kegembiraan kita harus di sana. Tapi bagi orang-orang yang lemah imannya atau kering dari ilmu Al-Quran dan Hadis, tentu hari-harinya hanya berada di rundung kesedihan karena ekonomi melemah, akses terbatas dan sebagainya. Kita hidup sebagai orang beriman bukan hanya di situ, teman-teman, tapi kita hidup sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ini yang harus selalu kita semarakkan, hidupkan terus dalam hati dan jiwa kita supaya tidak salah melangkah dan salah paham, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang insya-Allah selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu poinnya. Iya. Itu juga Ustaz apa? Kan kayak mungkin kendalanya Ustaz begini. Mungkin mereka berharap sekali untuk bisa berjamaah di masjid tarawih. Mungkin di satu sisi mereka juga ada yang mungkin bacaannya belum bagus, Ustaz. Nah, kemudian mereka berat, bagaimana saya imam nanti saya di rumah ini. Iya. Nah, itu yang kayak begitu, Ustaz. Bagaimana menyikapi yang kayak seperti itu teman-teman biasa? Memang kalau dibandingkan dengan keadaan yang Ramadan yang lalu sangat beda. Kalau hari ini seakan-akan ada yang kurang gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita tidak bersyukur, tetap bersyukur. Karena konsep seorang muslim, kebahagiaannya itu adalah ketika diberi nikmat dia bersyukur. Tapi ketika diberikan ujian, diberikan seharusnya lapang tapi disempitkan oleh Allah, dia bersabar. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar ketika diberikan hari-hari yang sulit. Siapa mereka? Alladzina idza asabat musibah, yaitu orang-orang yang apabila diberikan ujian, musibah, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya ini semua adalah datangnya milik Allah dan semua akan kembali terangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah bagaimana menikmati tarawih, iya. Ada yang berpandangan seperti ini. Justru di dalam kondisi seperti ini ada yang menikmati tarawihnya. Dengan cara apa? Dengan di rumahnya. Perlu dipahami, hukum asalnya lebih afdal tarawih itu di rumah. Oh iya, afdal tarawih di rumah dibanding di masjid. Nabi SAW itu melaksanakan hanya 3 kali tarawih di masjid, dan beliau setelah itu di rumahnya. Artinya
27 atau 26 banding 3 mana yang banyak tentu. Dan Nabi kurang lebih 25 hari beliau menghidupkan malam-malam Ramadannya di rumahnya. Itu yang sunnah, yang afdal. Ini hikmahnya juga supaya ilmu itu kembali tersingkap, terurai, sehingga orang dulu tidak peduli apakah taruh di rumah dan tapi kita katakan kedua-duanya adalah ibadah yang disunnahkan oleh Allah. Sunnah bukan wajib. Jadi jika ingin menikmatinya, bagi yang kurang hafalannya, ya Anda nikmati meskipun ayat-ayat terus dibaca. Walaupun, tapi ada juga istilah seperti ini. Ada seseorang, Masya Allah, karena dia ingin mengejar keutamaannya malam di bulan Ramadan. Hadis yang kita sama-sama bacakan tadi, siapa yang menghidupkan sholat malam di bulan Ramadan, walaupun hanya witir, tapi afdolnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, adalah 11. Walaupun itu bacaannya 3 kul saja, itu yang diulang-ulang, tapi istiqomah selesai sampai selesai Ramadan, dan dia lakukan ihtisaban. Kan syaratnya, hadis itu syaratnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisab. Siapa yang menghidupkan malamnya, kalau misalnya 11 rakaat itu terus, ya tidak apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan kepada hamba-Nya. Syaratnya adalah iman, karena betul-betul ia lakukan karena keimanannya kepada Allah. Ihtisab, kemudian dia hanya meminta balasan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja poinnya, teman-teman sekalian. Adapun kalau istilah mengatakan ayat 30 jin tak seru dan sebagainya, itu adalah bahasa manusia. Itu adalah sebuah salah satu jebakan syaitan. Jebakan syaitan supaya amalan yang paling Allah cintai ini adalah ditinggalkan. Kan kita perlu tahu bahwa amalan sunnah yang paling Allah cintai setelah solat 5 waktu adalah solat lail. Solat lail. Dan solat lail di malam Ramadan, di bulan Ramadan. Jangankan di bulan Ramadan, di malam-malam bulan yang lainnya saja Allah sangat cintai amalan. Sampai disebutkan dalam hadis, di sepertiga malam Allah yang turun sendiri ke langit dunia. Dan apalagi ini bulan Ramadan. Maka tetap semangat, karena disitulah kegembiraan kita adalah karena iman kepada Allah, bukan karena manusia, bukan karena ini dan itu. Mungkin itu, ya. Tadi kalau saya bilang, bisa kayaknya harusnya jadi motivasi nih juga untuk semua teman-teman. Maksudnya harusnya dia bilang, harusnya saya lebih giat lagi menghafal, saya lebih giat lagi belajar, memperbaiki bacaan. Masya Allah. Supaya kalau dapat keadaan seperti itu, akhirnya dia bisa termotivasi lagi belajarnya tadi. Jadi ini betul yang dikatakan dalam pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mau capek-capek dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Artinya teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini saya rasakan efeknya. Waktu di masa lapang Allah kasih waktu yang banyak, sehat dan sebagainya, tapi kita tidak mau bercapek-capek untuk menghafal. Sekarang waktunya dinikmati hafalan itu di bulan Ramadan. Makan, kata para ulama kita, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana para penghafal gembira karena dia akan merojah, tidak ada lagi kegiatan yang lain. Maka yang tidak punya hafalan, apa yang mau dia merojah? Tentu ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menyakitkan hati. Tapi jangan berputus asa, ada solusinya. Di bulan Ramadan justru buat program, dekatkan diri dengan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Yang belum bagus bacaannya, ambil jatah waktu di siang hari. Dulu kita sering tidur, sekarang kita balas dendam. Kurangi tidur, teman-teman sekalian. Ya, malam harinya kurangi tidur. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Murojaah, atau yang kurang hafalannya menghafal. Targetkan, dalam Ramadan ini saya ingin juz 30. Intinya adalah program Al-Quran, karena memang ini bulannya Al-Quran. Mungkin poinnya di situ, insyaallah. Dan ustadz ada yang ingin meluangkan waktu untuk membantu. Mudah-mudahan ada program walaupun secara online, insyaallah. Hafalan itu tadi. Iya. Itu tips juga kayaknya buat teman-teman yang. Kita harus tetap cerdas. Tidak boleh mati akal, tidak boleh juga putus asa. Karena kehidupan ini
akan terus berjalan. Tapi kan Ustaz bisa juga maksudnya sholat sambil lihat Al-Quran juga kan, tidak apa-apa Ji. Iya. Itu menunjukkan bahwa agama ini sangat mudah. Dan di bulan Ramadan juga dimudahkan bagi mereka yang ingin menikmati khususnya malamnya dengan sholat dan Al-Quran. Itu poinnya. Jadi pelajaran betul ini bahwa Ramadan adalah bulan yang kegembiraan. Maka bergembira dengan malamnya Al-Quran dan sholat. Jauhi begadang-begadang yang tidak bermanfaat. Nikmati Al-Quran walaupun dengan melihat mushaf. Insya Allah. Ya, kayak sudah mau maghrib Ustaz. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz atas wejangannya. Banyak sekali faedah Ustaz kita ambil ini hari. Ya, dan buat teman-teman yang mendengarkan ini, mudah-mudahan kita dapat faedah semua dan bisa kita nikmati Ramadan kita meskipun di tengah wabah ini, kita bisa nikmati dengan sangat baik atau dengan hati yang gembira tanpa harus memikirkan segala kesulitan yang terjadi di hari.